Syederalun, anggota DPD RI asal Aceh Azhari Cage dalam sidang paripurna DPD RI pada Rabu 9 Oktober 2024 mengangkat permasalahan mengenai status tenaga non-ASN atau honorer dalam proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk tahun anggaran 2024. Azhari menekankan pentingnya penyelesaian yang adil dan komprehensif terhadap penataan tenaga non-ASN yang selama ini berkontribusi besar pada instansi pemerintahan. Azhari menyatakan bahwa pemerintah telah membuka rekrutmen dan seleksi PPPK sebagai bagian dari kebijakan penataan tenaga non-ASN sesuai amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun hingga saat ini, implementasi kebijakan tersebut masih belum menunjukkan langkah konkret dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini memicu ketidakpastian bagi banyak tenaga non-ASN yang kini diwajibkan mendaftar seleksi PPPK 2024. Banyak tenaga non-ASN merasa terbatas oleh ketidaksesuaian informasi dan kualifikasi jurusan yang tersedia. Ketika mereka mencoba mendaftar melalui akun SSC ASN, sebagian besar tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran karena formasi yang ada tidak mengakomodasi kualifikasi pendidikan yang mereka miliki. Kondisi ini memicu kekecewaan, terutama bagi tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi dan mengikuti seleksi PPPK sebelumnya. Azhari menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh tenaga non-ASN. Dengan proses seleksi yang akan segera berakhir pada Oktober ini, ia berharap harapan para tenaga non-ASN di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, dapat diperjuangkan dan diberikan perhatian lebih demi kejelasan status serta masa depan mereka. Dari Jakarta, Fikar Weeda, serambinews.com. Jadi, ASN pada tahun 2023, mekanisme penyelesaian dana ASN UU nomor 20 tahun 2023 belum ada langkah tepat penyelesaian antara pemerintah pusat dan Pemda di daerah. Masalahnya, dapat kita ketahui bagi non-ASN diwajibkan mendaftar seleksi P3K 2024 para tenaga honorer. Dan para tenaga honorer ikut mendaftar merasa kecewa. Karena ke pokok biar cepat. Merasa kecewa. Kebijakan pemerintah ini menyelesaikan non-ASN tersebut. Jadi intinya ini tidak diberikan kesempatan kepada seluruh pegawai honorer untuk ikut non-ASN. Dan formasinya di daerah ini kacau balau. Pimpinan itu yang pertama adalah terjadinya formasi yang tidak sesuai. Misalnya S1, itu di formasinya keluar D3 hukum. Jadi intinya makanya saya meminta melalui pimpinan dan komite terkait nantinya agar dapat memanggil Menteri Peran RT. Yang pertama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.